Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan insya Allah yang akan kita baca masih berkaitan dengan masalah pengantar berijtihad. Poin yang ke-10 yaitu kemudahan ijtihad di era digital. Dan yang kami maksud di kesempatan kali ini adalah pembahasan terkait mudahnya orang mendapatkan referensi, mudahnya orang mendapatkan buku maupun keterangan para ulama disebabkan karena adanya fasilitas digital. Meskipun ini tidak berkolerasi dengan nilai dan kualitas hasil ijtihad yang disampaikan oleh para ulama ya, antara dulu dengan yang sekarang. Coba kita baca, silahkan bagi Anda yang memiliki bukunya bisa dibuka di halaman 232. Poin yang ke-10, kemudahan ijtihad di era digital. Ada fasilitas, ada kualitas. Ini dua hal yang berbeda. Kali ini kita bicara fasilitas, bukan bicara kualitas. Sehingga betul ada kemudahan dalam berijtihad, dalam mencari referensi para ulama, namun ini tidak berkorelasi dengan kualitas hasil ijtihad. Dengan adanya perkembangan berbagai media informasi pada masa sekarang, fasilitas ijtihad di zaman ini jauh lebih mudah dibandingkan fasilitas ijtihad di masa silam. Dan itu kita akui, sehingga salah satu contoh sederhana adalah kegiatan belajar KBM yang kita lakukan. Dulu yang namanya kajian-kajian Islam sebagaimana yang terjadi pada saat ini tidak seramai saat ini. Orang untuk bisa kajian, dia harus hadir di majelis ilmu, atau kalau tidak dia harus mendengarkan radio. Dan kalau tidak, nonton televisi. Media yang dia gunakan ketika itu masih sangat sederhana. Orang tidak bisa mengakses kajian sewaktu-waktu dari YouTube, atau mengakses kajian sewaktu-waktu dengan download ya, rekaman. Mereka tidak punya kemampuan untuk itu. Sekarang Masya Allah ya, orang bisa nonton kajian kapanpun yang dia inginkan. Mau di malam hari silahkan, mau pagi hari ada, mau siang hari juga tersedia. Sehingga tinggal sedia kuota, kemudian dia nonton, dia tekan itu HP, dia bisa menonton materi kajian yang dia harapkan. Baik, dan hal yang sama juga terjadi pada ulama ketika berijtihad. Pada masa silam, untuk bisa mendapatkan satu buah hadis, seorang ulama harus melakukan perjalanan yang jauh, hingga ratusan kilometer. Seperti Anda bisa bayangkan ya, melakukan perjalanan dari Khurasan sampai ke Madinah. Berapa jaraknya? Dari Khurasan sampai ke Madinah. Tentu jaraknya sangat jauh. Kalau misalnya kita buka map ya, berapa sih jarak daerah Khurasan dengan Madinah? Ini Al-Khurasan di daerah Suriah. Seharusnya di Irak ya, tapi ya mungkin Khurasan di Suriah. Ada Khurasan yang ada di Irak. Untuk mendapatkan sebuah hadis di Iran ya. Ini dulu termasuk di antara daerahnya para ulama Khurasan yang ada di Iran ini. Dan mereka harus melakukan perjalanan dari titik ini Pak, merah, sampai ke kota Madinah yang ada di sini. Masya Allah, jauh sekali. Kota Madinah di sini. Subhanallah. Dan itu dilakukan oleh ulama masa silam. Melakukan perjalanan yang sangat jauh. Dari sekitar Asfahan atau sekitar Shiraz sampai ke Madinah. Maka
apabila di masa silam ulama mendapatkan sebuah ilmu dan ilmu itu sangat dirawat, karena mereka tahu betapa berharganya nilai sebuah ilmu itu didapatkan dengan melakukan perjalanan yang sangat jauh dari daerah Siraj sekitar sini, ya, sampai ke daerah Madinah. Ya. Baik, seperti yang pernah disampaikan oleh Asy-Sya'bi rahimahullah, saat ada orang yang mendapatkan hadis dari beliau, lalu Asy-Sya'bi mengatakan, khudh hadzal hadits bila syai'. Silahkan kau ambil hadis ini tanpa harus mengeluarkan biaya apapun. Dulu orang melakukan perjalanan dari Khurasan ke Madinah untuk hanya bisa mendapatkan satu buah hadis. Di samping itu, banyak sekali ilmu pelengkap ijtihad yang belum dikodifikasi. Sehingga orang kalau mau belajar usul fikih, bagaimana caranya? Waktu itu ilmu belum dikodifikasi. Kalaupun ada kitab yang tertulis, para ulama juga memiliki keterbatasan dalam mendapatkan kitab itu. Kalaupun mereka mendapatkannya, mereka harus mengeluarkan modal besar untuk menyalinnya. Dan dulu ada orang yang dia bertugas sebagai an-nassakh, sebagai penyalin kitab. Sehingga ada buku yang ditemukan oleh para ulama di perpustakaan tertentu, lalu buku itu dipinjam, kemudian diserahkan ke nassakh. Nah, nassakh ini nanti akan menyalin isi buku itu dalam kitab yang baru. Bagi yang tidak memiliki modal, maka dia harus nyalin sendiri. Bagi yang punya modal, dia bisa serahkan ke tukang tulis ini, lalu tukang tulis ini menulis ulang buku itu. Cepat tulisannya dan bisa dibaca. Az-Zahabi menyebutkan bahwa Imam Ibnu Hazm seorang ulama Andalus yang hidup pada abad 5 Hijriah 456, tidak pernah menjumpai Sunan Tirmidzi. Bahkan menurut beliau, Tirmidzi adalah ulama yang majhul, tidak dikenal. Kenapa? Karena bukunya tidak dikenal. Sampai Ibnu Hazm menyebut Tirmidzi itu majhul karena Ibnu Hazm tidak pernah mendapatkan buku karya Tirmidzi. Masya Allah. Dan masih banyak kejadian yang lain di mana dulu terjadi keterbatasan di kalangan para ulama dalam mendapatkan ilmu, dalam arti mereka harus berjuang keras untuk bisa memilikinya. Dengan munculnya kemudahan media tulis, banyak ulama yang menulis buku-buku yang dibutuhkan dalam beristihad. Kemudian untuk beristihad telah dirasakan oleh para ulama sejak masa silam, karena tafsir Al-Quran dan hadis telah banyak dibukukan. Nah, ketika banyak sekali dibukukan, aksesnya jadi lebih mudah. Kita simak keterangan Az-Zarkashi, salah seorang ulama mazhab Syafi'iyah yang hidup pada abad 8 Hijriah. Beliau mengatakan, "Innahu la yakhfa 'ala man lahu adna fahmin annal ijtihad qad yassarahu Allahu lil mutaakhirin taisiran lam yakun lis-sabiqin." Orang yang punya pemahaman yang sederhana, dia bisa melihat bahwasanya ijtihad telah dimudahkan oleh Allah untuk para ulama mutaakhirin. Taisiran dengan kemudahan lam yakun lis-sabiqin, yang itu tidak pernah dimiliki oleh para ulama pendahulu. Lianna tafsir lil kitabil aziz, karena tafsir untuk kitab Al-Quran qad duwinat wa sarat fil kathrah ila haddin la yumkinu hasruhu. Kitab itu telah dibukukan dan bahkan banyak sekali yang beredar sampai batas tidak mungkin untuk hasruhu, untuk dihitung berapa jumlahnya. Wa sunnatul mutahharah qad duwinat, dan sunnah yang suci yaitu sunnah Nabi SAW juga sudah ditulis. Orang jadi begitu lebih mudah mendapatkan hadis-hadis Nabi SAW. Dan kata Az-Zarkashi, orang awam pun bisa memahami hal ini. Bisa memahami hal ini maksudnya adalah kemudahan ijtihad yang terjadi di kalangan para ulama. Kemudian Az-Zarkashi menyimpulkan,
Wal ijtihadu 'alal mutaakhirin aisar wa ashal minal ijtihadi 'alal mutaqaddimin. Ijtihad bagi ulama belakangan, padahal ini masih di abad 8 Hijriah. Belum ada listrik, Pak. Belum ada mesin fotokopi. Belum ada percetakan seperti yang kita kenal. Mungkin kalaupun ada di Eropa tahun berapa? Terjadi revolusi industri. Pada abad 8 Hijriah, mungkin ada banyak hal yang belum dimiliki oleh kaum muslimin. Berarti 700-an tahun yang lalu. Wala yukhalifu fi hadza man lahu fahmun sahihun wa aqlun sawi. Dan orang yang memiliki pemahaman yang sahih dan akal yang sehat tidak akan menolak hal ini. Jadi kata Az-Zarkashi, di zaman beliau yang masih di abad 8 Hijriah, ya, itu beliau menyaksikan kemudahan ijtihad yang terjadi di kalangan para ulama jika dibandingkan dengan kondisi masa silam. Apalagi kalau kemudian kondisi masa sekarang. Dulu nggak ada internet, dulu tidak ada mesin fotokopi, tidak ada percetakan, dan seterusnya. Tapi kaum muslimin sudah merasakan, kata Az-Zarkashi, kemudahan ijtihad di masa beliau jika dibandingkan di masa silam. Syekh Mustafa Al-Maraghi, salah satu Syekhul Azhar yang wafat pada tahun 1364 Hijriah, menjelaskan aneka faktor pendukung yang menyebabkan ijtihad pada masa sekarang jauh lebih mudah dibandingkan masa silam. Bahwa secara dominan syarat ijtihad kembali kepada 3 disiplin ilmu. Syarat ijtihad secara dominan kembali kepada 3 disiplin ilmu. Ini penting ya. Yang pertama ilmu hadis, yang kedua bahasa Arab, yang ketiga usul fikih. Hadis ini karena dibutuhkan untuk menjelaskan Al-Quran. Kalau Al-Quran kan orang tinggal buka mushaf, ada teks Quran yang tidak berubah. Kalau hadis orang butuh banyak menghafal. Lalu dia paham bahasa Arab. Kalau nggak paham bahasa Arab, nggak mungkin dia beristihad. Dan yang terakhir adalah dia paham usul fikih. Ketiga ilmu tersebut telah dikodifikasi oleh para ulama, termasuk ilmu turunannya. Itu bisa kita rasakan dengan adanya banyak buku yang secara khusus membahas berbagai ilmu pelengkap ijtihad. Masya Allah. Sehingga kalau mau beristihad silahkan. Nah, di sini kita cantumkan beberapa buku yang merupakan ilmu pelengkap ijtihad. Yang pertama, buku yang mengumpulkan tafsir dari ayat Al-Ahkam. Ayatul Ahkam, ayat-ayat yang berisi tentang hukum. Ayat-ayat seputar masalah hukum itu membahas tentang batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada buku yang mengumpulkan ahaditsul ahkam, hadis-hadis yang khusus masalah hukum. Kemudian ada referensi tentang nilai validitas terhadap hadis. Ini hadis sahih atau tidak? Di zaman sekarang ada. Sehingga kita bisa melihat misalnya rujukannya keterangan Syu'aib Al-Arnaud, atau keterangan Syekh Albani, atau keterangan siapa lagi yang merupakan ahli hadis yang diakui. Lalu buku-buku yang membahas nasikh wal mansukh, mana yang dihapus, mana yang menghapus. Dan referensi tentang permasalahan yang disepakati oleh para ulama yang disebut dengan mawaqi' al-ijma'. Ijma'nya ada di mana saja, ada di sini, di sini, di sini, dan ulama sudah membuat buku-buku tentang itu. Lalu ribuan buku-buku fikih, ini sebenarnya tidak masuk ya. Ini taruh di sini. Lalu ribuan buku-buku fikih yang ditulis oleh para ulama dan yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia masih sangat banyak. Demikian pula rujukan ilmu usul fikih dan kajian dari latar belakang bahasa. Sehingga ilmu usul fikih sudah dibukukan, kajian tentang bahasa sudah ada, orang tinggal milih, Anda mau mulai belajar dari buku apa? Artinya kemudahan itu sudah ada, tinggal selanjutnya bagaimana kita menyikapinya. Dengan demikian, untuk mendapatkan ilmu pendukung ijtihad, seorang
talibul ilmi, seorang pembelajar, bisa mengakses kitab-kitab yang dibutuhkan yang telah dikodifikasi oleh para ulama. Baik. Ini kami simpulkan dari artikel yang ditulis oleh Dr. Arif Hasuna. Beliau adalah dosen Fakultas Syariah di Universitas Yordan. Sehingga kita bisa saksikan di sini ketika kebutuhannya itu demikian banyak, namun orang yang berijtihad dia bisa mengakses ilmu sesuai dengan yang dia kehendaki dengan cara yang mudah. Maka tinggal selanjutnya apakah orang itu mau belajar atau tidak. Dalam forum tentang mengembangkan potensi ijtihad, at-ta'lim asy-syar'i al-mu'ahhil lil ijtihad, Syekh Mustafa Az-Zarqa menjelaskan, wa huwa al-yawma lil munsarif wal mutakhassis ashalu minhu fil madi. Upaya ijtihad pada hari ini bagi orang yang menggeluti bidang ilmu tertentu, al-mutakhassis, yang dia fokus di ilmu tertentu, ashalu minhu fil ma'asi, ashalu minhu fil madi, itu lebih mudah daripada ijtihad di masa silam. Li tawafuri wasailil ma'rifah, sebab ada banyak fasilitas belajar. Wa li tadwini jami'i masadiril ilmi, di samping itu ada banyak sumber ilmu yang telah tertulis, yaitu buku-buku yang tadi kita sebutkan. Bisyariah, yang menyebutkan tentang ilmu syariat. Masadiril ilmi bisyariah, wala siyama as-sunnatun nabawiyah, terutama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku-buku tentang sunnah Rasulullah SAW banyak sekali. Kumpulan hadis A, B, C, dan seterusnya. Dan itu bisa kita saksikan betapa mudahnya orang mendapatkannya, bahkan hanya tinggal menggunakan aplikasi. Sekarang orang bisa mendapatkan ribuan, bahkan jutaan hadis hanya dengan aplikasi yang digunakannya. Demikian pula kitab para ulama. Ribuan kitab secara digital bisa dirangkum hanya dengan satu aplikasi. Ribuan kitab. Aplikasi apa itu? Maktabah Syamilah. Ada 5.000 judul, ada yang 7.000 judul ya. Dan satu judul bisa jadi 20 jilid. Satu judul 15 jilid. Masya Allah. Setelah karya para ulama dijadikan sebagai konten digital dan masuk dalam jaringan internet pun, para pembelajar Islam bisa dengan mudah melakukan pencarian jawaban atau keterangan ulama dengan kata kunci di Google. Sehingga bisa mengakses web A, web B, web C, nonton di televisi. Kendati demikian, kita bicara tentang masalah kualitas. Kendati demikian, fasilitas tidak menjamin kualitas. Melemahnya semangat belajar kaum muslimin merupakan faktor utama yang menyebabkan karya para ulama menjadi kurang mendapatkan perhatian. Apalagi semua referensi ulama berbahasa Arab, sehingga syarat mutlak untuk bisa mengenal ijtihad adalah dengan memahami bahasa Arab. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, "Man tabahhara fin nahwi ihtada ila kullil ulum." Orang yang menguasai ilmu nahwu, maka akan dimudahkan bagi dia untuk mempelajari semua ilmu yang lainnya. Anda mau belajar ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu yang lain, semuanya butuh modal bahasa Arab. Masya Allah. Sehingga tinggal berikutnya adalah mau belajar ataukah tidak. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diambil peringatan. Fahal mim muddakir, tinggal apakah mereka mau belajar atau tidak. Fasilitas itu sudah sangat banyak. Orang untuk belajar bahasa Arab, dia tidak harus berangkat jauh. Di sekitar rumahnya ada, di dekat rumahnya ada. Sehingga ketika demikian keadaannya, maka sebenarnya manusia harus mulai menyadari adanya kemudahan-kemudahan dalam beristihad. Itu akan memberikan seorang muslim untuk lebih sungguh-sungguh dalam belajar. Wallahu a'lam.
Demikian yang bisa kita bacakan dari keterangan para ulama. Dan pada pertemuan berikutnya, nanti insya Allah kita akan membahas tentang masalah taklid. Bagaimana batasan-batasan taklid, pembagian taklid, mana taklid yang boleh, mana yang taklid yang dilarang. Insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dalam judul bab kaidah dalam taklid beragama, ya, dengan prinsip agar tidak terjadi taklid buta. Baik, demikian. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.